Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikrimah bin Abi Jahal, taubatnya sang kesatria muslim. Bagian 2. Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin berangkat untuk membebaskan kota Mekah dari jeratan kejahiliahan penduduknya terhadap sesembahan berhala. Peristiwa ini dikenal sebagai Fathu Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang muhajirin kembali ke kampung halaman mereka. Setelah dulu sempat diusir dan diasingkan, bahkan disiksa dengan keji oleh kaumnya sendiri. Dan begitu juga dengan orang-orang Ansor yang turut membersamai langkah Rasulullah dalam peristiwa puncak kemenangan Islam ini. Ketika mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin akan tiba di kota Mekah, Ikrimah bin Abi Jahal menghimpun pengikut-pengikutnya yang masih tersisa untuk melakukan sebuah perlawanan kecil. Walaupun sebenarnya ia tahu bahwa tidak akan menang melawan kaum muslimin dengan kekuatan lemah seperti itu. Wahai saudara-saudaraku yang setia padaku hingga saat ini, aku Ikrimah bin Abi Jahal bersumpah akan terus memusuhi dan menghancurkan Muhammad beserta kaum muslimin. Maka ikutlah bersamaku dan kita hancurkan mereka. Perkataan Ikrimah yang begitu menggelora disambut sorak-sorai oleh para pengikutnya. Di sisi lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba di kota Mekah, beliau berdiri menghadap kaum Quraisy dengan lapang dada dan sikap yang lembut. Kemudian beliau bersabda, "Wahai kaum Quraisy, menurut kalian apakah yang akan aku lakukan kepada kalian?" Orang-orang musyrik Mekah tidak bisa berbuat apa-apa ketika menyadari Rasulullah dan kaum muslimin telah datang. Dari raut muka yang muram, tampak mereka berbisik-bisik karena takut jika Rasulullah dan kaum muslimin datang untuk menghabisi nyawa mereka. Karena mengingat dahulu perbuatan mereka yang zalim dan keji terhadap kaum muslimin. Celakalah kita. Hari ini Muhammad datang akan membunuh kita semua. Mengingat dosa kita yang terlalu banyak di masa lampau, tentu habislah kita hari ini. Tetapi yang terjadi kemudian tidaklah seperti apa yang dikhawatirkan oleh kaum Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat pengasih itu tidak mau membiarkan mereka berlarut dalam ketakutan dan tekanan yang pahit dan getir akan masa lalu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan kaum musyrikin dengan lapang dada dan wajah yang penuh keteduhan seraya bersabda, "Wahai kaum Quraisy, pergilah karena kalian semua bebas." Mendengar perkataan menyejukkan yang keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum Quraisy pun menundukkan kepala mereka karena terbebani oleh rasa malu dan penyesalan yang amat besar. Sehingga sejak itu mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam dan menyesali perbuatan di masa lampau. Setelah Ikrimah kalah di pertempuran kecil melawan pasukan Khalid bin Walid, ia menjadi buronan yang mendapatkan ancaman hukuman mati. Lalu ia bersembunyi di rumahnya dan mulai mengemaskan barangnya untuk kabur ke Yaman. Di saat itulah istrinya, yakni Ummu Hakim bin Al-Harits bin Hisham, bertanya, "Hendak kemanakah kamu, wahai pemimpin pemuda Quraisy? Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat yang tidak kamu ketahui?" Ikrimah bin Abi Jahal kemudian bicara tentang rencana kaburnya dan keinginannya untuk membawa sang istri pergi. Wahai istriku tercinta, aku sudah tidak punya urusan apa-apa lagi di Mekah ini. Sedangkan nyawaku telah menjadi buronan hukuman mati atas perbuatan burukku kepada kaum muslimin. Maka marilah engkau bersamaku, kita pergi ke Yaman. Ummu Hakim menolak ajakan Ikrimah dan memilih untuk menetap di Mekah. "Maaf suamiku, aku telah menyaksikan pribadi Muhammad yang sungguh meneduhkan hati. Dan aku ingin kita berdua bertemu dengannya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar hal itu, Ikrimah lalu pergi meninggalkan istrinya tanpa berkata apa-apa.
Walau sebenarnya hati Ikrimah juga turut hancur karena harus berpisah dengan istri tercintanya. Keesokan harinya, Ummu Hakim binti Al-Harits bersama dengan beberapa wanita Quraisy lainnya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keimanan mereka. Dan kemudian di sela pembicaraan, Ummu Hakim binti Al-Harits meminta jaminan keamanan bagi suaminya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, engkau telah menjamin keamananku sama seperti dengan yang kau berikan kepada seorang mukmin lainnya. Maka izinkanlah aku meminta jaminan keamananmu juga bagi suamiku, Ikrimah bin Abi Jahal. Sejenak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, dan setelah itu ia kemudian bersabda, "Dia aman." Maka Ummu Hakim pergi mencari suaminya dan berhasil menyusulnya di pesisir pantai di daerah Tihamah. Saat itu Ikrimah hendak menaiki kapal yang menuju Yaman. Namun ia berbalik karena mendengar panggilan Ummu Hakim. Wahai suamiku, aku datang kepadamu dari manusia yang paling baik, manusia yang paling penyayang, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku meminta perlindungan dan keamanan bagimu darinya. Maka janganlah kau hinakan dirimu dalam kubangan kebinasaan. Kembalilah, pulanglah bersamaku. Sesungguhnya kau telah aman. Ikrimah yang masih belum percaya dengan apa yang dikatakan oleh istrinya, kemudian bertanya untuk memastikannya kembali. Apakah benar kau melakukannya, wahai istriku? Ummu Hakim pun lalu menjawab, tentu saja. Kembalilah wahai suamiku. Kau aman sekarang. Ikrimah pun kembali ke Mekah bersama istrinya dan setiap langkahnya selalu diiringi niat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Sementara di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mengetahui akan kedatangan Ikrimah, maka beliau bersabda di hadapan sahabatnya, "Sesungguhnya Ikrimah bin Abi Jahal akan datang kepadamu dalam keadaan beriman dan berhijrah. Maka janganlah kamu mencela ayahnya, karena mencela orang yang sudah mati dapat menyakitkan orang yang masih hidup, walaupun celaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati." Setelah ia memeluk keimanan dalam Islam, Ikrimah memulai lembaran baru dalam hidupnya, lembaran yang bersinar. Seluruh hidupnya berisi dengan pengorbanan, perjuangan, dan kedermawanan. Ikrimah sudah menjadi seorang kesatria yang telah membuang masa lalu yang kelam. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji pertama umat muslim dan sekaligus haji terakhir beliau yang biasa dikenal dengan sebutan Haji Wada. Di saat itu beliau mengutus Ikrimah untuk mengumpulkan zakat dari Bani Hawazin. Ikrimah menjalankan tugasnya ini dengan sebaik-baiknya hingga tiba pada waktu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sementara Ikrimah masih menjalankan tugasnya. Dan setelah Ikrimah menyelesaikan tugasnya tersebut, ia bergabung dengan rombongan mujahidin di bawah panji khalifah kaum muslimin yang pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq, dalam perang melawan Bani Hanifah yang murtad. Perjuangan Ikrimah bersama kaum muslimin terus berlanjut hingga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika itu meletuslah peristiwa perlawanan terhadap orang Romawi pada perang Yarmuk yang membawa Ikrimah pada kesyahidannya. Khalid bin Al-Walid kemudian mendatangi Ikrimah bin Abi Jahal dan Al-Qa'qa' bin Amr. Khalid meminta mereka berdua untuk mengawali perang. Maka keduanya maju ke baris terdepan pasukan muslimin dan mulai bersyair untuk memancing emosi pasukan Romawi. Wahai kaum Romawi, seandainya kalian memang benar-benar lelaki jantan, turunlah dari kendaraanmu itu dan hadapi kami 1 lawan 1. Pasukan Romawi yang mendengar kata-kata Ikrimah mulai tampak berang dan ingin meluapkan amarahnya segera untuk memulai peperangan. Dan benarlah, perang Yarmuk pun berkecamuk dengan sengit. Setelah beberapa hari peperangan, Ikrimah yang telah terluka parah masih sanggup melawan pasukan Romawi.
Sampai-sampai Khalid bin Al-Walid tidak tega melihatnya dan segera membawanya mundur. Wahai pejuang agama Allah, engkau telah terluka parah, maka kembalilah. Khalid bin Al-Walid terlihat sangat mengkhawatirkan sahabatnya yang dahulu pernah bersamanya dalam kekufuran. Namun kini mereka berdua bersama-sama berjuang dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Ikrimah seperti tidak mengindahkan perintah Khalid bin Al-Walid karena tekad dan keinginannya sudah bulat untuk berjuang hingga batas terakhir. Minggirlah Khalid bin Al-Walid. Biarkan aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Kau telah lebih dulu berjuang bersama Rasulullah SAW. Maka biarkan aku menebus apa yang telah aku dan ayahku perbuat. Jika dulu aku memusuhi Rasulullah SAW, apakah sekarang pantas aku lari dari pasukan Romawi? Demi Allah, tidak. Selamanya tidak akan terjadi. Dengan suara lantang, Ikrimah lalu membakar kembali semangat pasukan muslimin yang sempat padam. Siapa yang akan membaiatku untuk mati di jalan Allah? Kemudian pamannya, Al-Harits bin Hisham dan juga Dirar bin Al-Azwar berdiri membaiatnya serta bersama dengan pasukan muslimin lainnya. Mereka berkuda menerjang ke tengah medan pertempuran hingga dapat mengalahkan pasukan Romawi. Dan Allah pun memberikan kemenangan dan kemuliaan bagi pasukannya. Perang pun usai, namun peristiwa itu meninggalkan jejak yang memilukan. Ikrimah tergeletak dengan 70 tikaman, sedangkan di sampingnya terdapat Al-Harits bin Hisham dan Ayasi bin Abi Robi'ah yang juga terbaring penuh luka. Dengan tubuh yang penuh luka, Al-Harits bin Hisham meminta seseorang untuk membawakannya air karena ia kehausan. Namun saat Al-Harits akan meminum air tersebut, ia melihat ke arah Ikrimah yang tampak lebih kehausan darinya. Maka dengan suara rintih, ia menyuruh seseorang itu untuk memberikan air tersebut ke Ikrimah. Kau berikanlah air ini kepada Ikrimah. Dan saat seseorang itu hendak memberikan air kepada Ikrimah, Ikrimah melihat ke sampingnya dan terdapat Ayasi bin Abi Robi'ah yang jauh lebih kehausan darinya. Maka ia meminta air itu untuk diberikan kepada Ayasi. Berikan air ini ke Ayasi. Namun ketika air hampir diberikan, Ayasi bin Abi Robi'ah sudah tidak bernyawa. Lalu seseorang itu dengan cepat beralih ke Ikrimah dan Al-Harits. Namun keduanya pun sudah tiada. Sehingga dari ketiga sahabat ini tidak seorang pun yang meminum air tersebut. Begitulah kisah Ikrimah bin Abi Jahal sebagai seorang muslim. Dia mengejar ketertinggalan, memulai lembaran hidup baru di mana seluruhnya adalah ketaatan kepada Allah, pengorbanan, kedermawanan, dan kemurahan hati demi menjunjung tinggi kalimat La ilaha illallah. Adapun hikmah lain yang dapat kita petik dari kisah ini, antaranya yang pertama, kita bisa belajar tentang arti kesetiaan dan perjuangan seorang wanita tangguh dari Ummu Hakim. Di saat suaminya kehilangan arah dalam hidupnya dan masih terbelenggu dalam kejahiliahan, ia tidak meninggalkannya, tapi justru pergi mencari Ikrimah dan membawanya kepada keimanan yang sebenar-benarnya. Kedua, sebagai umat muslim, kita tidak usahlah berlarut-larut pada masa lalu. Mulailah untuk membuka lembar kehidupan yang baru dengan selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, semangat dan pantang menyerah sebagaimana yang dilakukan oleh Ikrimah adalah sikap yang semestinya dimiliki oleh umat muslim saat ini. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bisa tercapai atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah meridhoi Ikrimah dan sahabat seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab.